Aku mengikuti gerak alam ini. Ku tahu dialah penggeraknya. Demi persatuan yang tak terpisah, aku membaca nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di setiap aku mau menjalani gerak hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Antara Johor dan Kuala Lumpur terdapat sebuah desa terpencil, yaitu Batu Pahat, yang di wilayah tersebut tinggallah seorang soleh yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus namanya. Seorang yang lanjut usianya, waktunya dihabiskan untuk menemui tetamunya siang dan malam. Dengan rumah yang sangat sempit dan sederhana, namun para habaib dan ulama-ulama dunia bila berkunjung ke Malaysia pastilah akan berkunjung untuk mendatangi beliau. Telah ramai para habaib besar yang mengunjungi beliau. Ayah beliau adalah salah seorang yang luhur dan agung di sisi Allah, Al-Habib Ja'far Al-Idrus, yang termasyhur hampir seluruh dunia sebagai orang yang soleh dan telah berada pada kelompok dalam kumpulan ahli Siddiqiyatul Kubra, dan putranya Al-Habib Ali bin Ja'far yang kelihatan tidak memiliki apa-apa dan selalu menunduk dan dipenuhi kerendahan diri dan kesopanan pada tetamunya ini. Bersuara lembut dan penuh kasih sayang ini, beliau bagaikan intan berlian yang bersinar di tengah-tengah gelapnya suasana malam. Berikut adalah nasihat beliau. Nasihat pertama, bacalah Al-Quran, ikutilah Al-Quran. Al-Quran itu adalah karangan pencipta kita. Hidup kita pasti selamat jika berpadukan Al-Quran. Nasihat yang kedua, jangan bergaduh antara satu sama yang lain, yakni antara adik-beradik, ahli keluarga, sahabat-sahabat, saudara kerabat, dan sebagainya. Jika ada pergaduhan, cepat-cepatlah berbaik antara satu sama yang lain. Nasihat ketiga, bertobatlah kamu sebelum pintu taubat tertutup untukmu. Di sini boleh bermakna ajal ataupun munculnya tanda-tanda besar kiamat. Nasihat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Khaliq, yaitu sang pencipta. Manusia hanyalah makhluk, yaitu yang dicipta. Maka manusia itu patut mematuhi apa saja perintah-perintah pencipta, bukan pencipta mematuhi perintah manusia. Takutlah pada Allah dengan bertakwa kepada Allah. Jika manusia tidak takut kepada Allah, siapa yang dia takutkan? Akibat tidak takut pada Allah, banyak masalah telah ditimpa pada manusia itu sendiri. Turutilah semua perintah Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul dan Nabi yang terakhir. Ingatlah tiada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kelima, sholat 5 waktu mesti dilaksanakan di mana saja tanpa mengenal masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan sholat dari 50 waktu kepada hanya 5 waktu saja. Maka itu jangan sekali-kali tinggalkan sholat fardu. Nasihat yang keenam, anak-anak kita mesti dilatih berpuasa apabila menjangkau usia 10 tahun selambat-lambatnya. Di antara karomah-karomah beliau adalah, pernah suatu ketika Al-Alama Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah berkunjung pada beliau. Sepanjang jalan Habib Muhammad berbicara tentang rindunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di kediaman beliau, maka semua tamu diperkenankan masuk kecuali Habib Muhammad Al-Maliki. Mereka masuk berdua cukup lama, lalu keluarlah Habib Muhammad Al-Maliki rahimahullah dengan air mata yang bercucuran seraya berkata,
hajat saya sudah terkabul, 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 sampai menutup wajah beliau tanpa berkata-kata pada siapapun atas apa yang terjadi di dalam Habib Ali bin Ja'far al-Idrus. Habib Ali bin Ja'far al-Idrus meninggal dunia pada Kamis sore 13 Mei 2010, bertepatan dengan 40 hari meninggalnya Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zahab Jeddah. Pada waktu itu seketika seluruh para habaib di Malaysia langsung gempar, dan dunia para habaib sepuh pun gempar terkena kabar duka ini. Ada sebuah kisah menarik dari salah satu karomah yang Allah berikan kepada Al-Habib Ali bin Ja'far al-Idrus rahimahullah. Ada seorang pilot pesawat airline bernama Hamzah. Pesawat itu melayani rute penerbangan Singapura-Johor. Tentu saja Batu Pahat berada persis di antara rute penerbangan pesawat tersebut. Sang pilot atau Hamzah menuturkan bahwa setiap kali dia melewati Batu Pahat dengan pesawat yang dibawanya, dia melihat cahaya yang memancar dari salah satu rumah di Batu Pahat yang menjulang hingga ke langit. Maka sebagai pilot, dia paham betul dengan kondisi tersebut yang mengharuskan dia harus menghindari cahaya tersebut supaya tidak berbenturan dengan cahaya tersebut. Hal itu berlangsung lama, akan tetapi Hamzah belum bisa mengungkap misteri cahaya tersebut. Ketika suatu hari ada salah satu kawannya dari Singapura mengajaknya bersilaturahim kepada Habib Ali bin Ja'far al-Idrus di Batu Pahat. Maka ketika mereka berdua sampai di rumah sang Habib, maka Hamzah pun baru ingat, dan seolah-olah Hamzah pun sadar dari misteri yang selama ini ia pendam. Kalau rumah Habib Ali persis di arah rute sinar yang menjulang sampai ke arah langit. Baru setelah itu dia menemukan jawabannya, bahwa sinar yang dilihat dari atas ternyata berasal dari rumah Habib Ali bin Ja'far al-Idrus. Semoga kita mendapat keberkahannya, rahasia-rahasianya, serta cahaya-cahaya ilmunya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling sempurna. Dari para malaikat, alam cahaya, alam langit, sampai seluruh saripati alam berkumpul di dalam tubuh manusia menjadi bahan manusia.